Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia, NIM 200512040042, kelas 2020B dari Prodi Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Pertama, kita akan membahas pengertian singkat dari kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair atau yang biasa disebut kabel jaringan LAN oleh masyarakat merupakan salah satu kebutuhan penting pada sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya kabel ini, jaringan komputer tidak mungkin terhubung, terkecuali jika menggunakan jaringan wireless. Fungsi dari kabel UTP adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kabel UTP adalah piranti yang digunakan sebagai media transfer data dari komputer satu ke komputer lainnya. Di dalam kabel ini terdapat 8 kabel-kabel kecil berbeda warna yang dililit menjadi 4 pasang kabel. Kabel-kabel kecil ini saling melilit bukan tanpa alasan, melainkan memiliki fungsi sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Selanjutnya kita bahas penamaan kabel. Mengapa kabel UTP ini dinamai dengan kabel Unshielded Twisted Pair? Kabel jaringan ini dinamakan unshielded karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung, sehingga rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kabel jaringan ini juga dinamai twisted pair karena dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang saling melilit setiap dua kabelnya, sehingga terdapat 4 pasang kabel. Fungsi setiap warna dalam kabel UTP. Di dalam sebuah kabel UTP terdapat 8 kabel berbeda warna. Masing-masing kabel berwarna orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap kabel memiliki peran dan tugas masing-masing. Sebagai media pengantar informasi antar komputer, kabel-kabel kecil inilah yang berperan penting terhadap adanya tukar-menukar informasi atau data. Berikut warna dan peran serta tugas masing-masing. Untuk tugas serta peran media penghantar paket data, ada 4 warna, yaitu orange, hijau, putih hijau. 4 warna ini memiliki peran dan tugas yang sama, yaitu sebagai media penghantar paket data. Untuk warna biru dan putih biru memiliki peran sebagai media penghantar paket suara. Dan untuk warna coklat serta putih coklat memiliki peran media penghantar tegangan DC. Berikutnya kita bahas mengenai kategori kabel UTP. Kabel UTP dikategorikan menjadi beberapa kategori berdasarkan kualitas transmisi data. Kategori-kategori kabel UTP biasa disebut dengan cat X. X merupakan kategori kabel UTP yang dimulai dari angka 1. Semakin tinggi kategori X-nya, semakin cepat kecepatan transmisi datanya. Berikut adalah beberapa kategori kabel UTP yang ada pada saat ini. Cat 1 atau kategori 1. Kabel UTP Cat 1 merupakan kabel UTP dengan kualitas transmisi data paling rendah, yaitu hanya sebesar 1 Mbps saja. Kabel ini hanya didesain untuk komunikasi data suara analog, sehingga penggunaannya terbatas, hanya untuk telepon saja. Pada tahun 1983, kabel kategori ini banyak digunakan untuk komunikasi telepon analog Plain Old Telephone Service atau POTS. Cat 2 atau kategori 2, kabel UTP Cat 2 sedikit lebih baik dari Cat 1, di mana kategori kabel ini sudah bisa melakukan transmisi suara dan data dengan kecepatan terbaiknya mencapai 4 Mbps. Kabel Cat 2 digunakan pada jaringan yang menghubungkan node-node di dalam jaringan dengan teknologi token ring. Cat 3 atau kategori 3, berdasarkan penggunaannya, kabel ini digunakan pada jaringan yang sama dengan Cat 2, yaitu jaringan token ring dengan kemampuan transmisi data dan suara. Kabel kategori 3 ini hanya mendukung jaringan 10 BST atau 10 Mbps baseband twisted pair. Dengan kata lain, kategori Cat 3 ini menjadi kabel dengan kualitas terendah untuk penggunaan teknologi Ethernet seperti pada teknologi jaringan masa kini. Selanjutnya ada Cat 4 atau kategori 4. Kabel UTP kategori 4 atau Cat 4 masih digunakan untuk mengganti kabel Cat 3 ataupun Cat 2 pada jaringan token ring. Namun dengan kecepatan transmisi datanya 16 Mbps, lebih cepat dari kabel UTP Cat 3. Cat 5 atau kategori 5, kabel UTP Cat 5 adalah kabel UTP yang saat ini banyak digunakan di dunia jaringan komputer. Kecepatan transmisi datanya mencapai 100 Mbps, sehingga dapat mendukung jaringan token ring, Ethernet 10 BST, dan Fast Ethernet 100 BST. Bahkan support untuk Gigabit Ethernet 1000 BST. Selain kecepatan transmisinya yang dapat mendukung jaringan modern seperti saat ini, kabel UTP Cat 5 juga lebih murah dari jenis kabel serat optik atau fiber optik.
Hanya saja kecepatan 1 Gbps itu untuk jarak di bawah 100 meter. Cat5e atau kategori 5e. Kabel Cat5e adalah transformasi dari kabel Cat5 dengan kecepatan maksimum 1 Gbps, support untuk jaringan gigabit Ethernet. Kategori ini sebenarnya adalah jaringan tingkat lanjut dari Cat5, atau dalam arti menawarkan kemampuan yang lebih baik dari Cat5, yang diproyeksikan untuk penggunaan jaringan gigabit Ethernet dengan frekuensi 100 MHz, meskipun kabel Cat6 lebih direkomendasikan untuk jenis jaringan tersebut. Lalu ada Cat6 atau kategori 6. Kabel Cat6 adalah kabel UTP dengan kecepatan transmisi data 1 Gbps dan frekuensi 200 MHz, lebih tinggi dari Cat5e. Lebih cocok untuk digunakan jaringan gigabit Ethernet ketimbang kabel Cat5 ataupun Cat5e. Yang terakhir ada Cat7 atau kategori 7. Kategori kabel dengan kualitas paling tinggi dengan kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps. Jenis kabel yang sangat cocok sebagai media high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Sangat support digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet, ditambah dengan frekuensi signalnya yang mencapai up to 600 MHz. Nah, dari berbagai kategori kabel UTP yang ada saat ini dan support terhadap jaringan gigabit Ethernet, semua kabel tersebut hanya dapat bekerja maksimal pada jarak 100 meter saja. Berikutnya konektor kabel UTP. Kabel UTP memerlukan konektor yang disebut dengan konektor RJ45 untuk menghubungkan kabel dengan komputer atau device lain. Secara fisik, konektor RJ45 terbuat dari bahan plastik dengan 8 pin kecil berwarna kuning di bagian bawahnya. Pin-pin ini akan merobek kulit kabel UTP pada saat proses crimping. Pada pembuatan kabel UTP, atau strike through atau crossover, dikenal istilah crimping, yaitu proses penyatuan antara kabel UTP dengan konektornya, yaitu RJ45, menggunakan alat crimping tool. Konektor ini bersifat sekali pakai, maksudnya hanya bisa di crimping sekali saja. Sekali di crimping, maka konektor RJ45 tidak bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala. Konektor RJ45 dapat dibeli di toko-toko komputer atau elektronik dengan harga yang murah. Gambarnya seperti ini. Di sini ada pinnya dan di sini ada penjepitnya. Berikutnya kita bahas mengenai jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel UTP jenis straight through. Untuk jenis kabel ini, kedua ujung kabel UTP-nya menggunakan satu susunan warna yang sama atau dari standar yang sama, yakni standar A di ujung yang satu dan standar A di ujung yang lainnya. Begitu pula untuk standar B. Jika ujung yang satu menggunakan warna dari standar B, maka di ujung yang lain juga menggunakan warna dari standar B. Pada intinya, kabel UTP jenis straight through ini menggunakan susunan warna kabel yang sama di setiap ujungnya, sehingga akan membentuk pola seperti dua gambar ini. Pada kabel UTP jenis straight through tadi memiliki fungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda, misalnya komputer ke switch ke router, dan lain sebagainya. Berikutnya ada kabel UTP jenis crossover. Jenis kabel crossover ini di kedua ujungnya menggunakan dua standar yang berbeda, yakni standar A dan standar B, sehingga setiap ujungnya memiliki susunan warna yang berbeda dari dua urutan standar internasional. Susunannya bisa dilihat pada gambar berikut. Jika ujung A menggunakan warna dari standar A, maka ujung B atau ujung yang lain menggunakan warna dari standar B. Fungsi dari kabel UTP jenis crossover ini untuk menghubungkan device yang sama. Yang terakhir ada kabel UTP jenis rollover. Kabel jenis rollover ini memiliki susunan warna standar A atau standar B di satu ujungnya, namun susunan warna di ujung lainnya merupakan kebalikan dari susunan warna sebelumnya. Misalnya, jika di ujung A menggunakan susunan warna dari standar A, maka di ujung yang lain adalah kebalikan dari susunan warna standar A. Begitupun juga jika menggunakan warna dari standar B. Susunan kabel rollover dapat dilihat pada gambar berikut. Contohnya yang pada gambar pertama ini, ujung A menggunakan warna dari standar A, dan ujung yang lain atau ujung B menggunakan warna kebalikan dari standar A. Begitupun juga gambar yang
di sebelahnya. Yang terakhir kita akan bahas cara pembuatan kabel UTP jenis straight dengan standar internasional TIA EIA 568B atau standar B menggunakan aplikasi Android UTP Kabel Termination Simulator. Berikut cara pembuatannya. Pada video cara pembuatan ini, kita akan buat kabel UTP straight dengan ujung kabel disusun mengikuti standar internasional TIA EIA 568B atau standar B. Pertama-tama, kita potong bagian luar kabel dengan jarak antara pin ke penjepit RJ45 sepanjang 1,5 cm. Setelah kabel terlihat, kita pisahkan kabel-kabelnya sehingga tidak ada kabel yang saling melilit. Selanjutnya, kita urutkan warna kabel sesuai urutan warna standar B. Jika telah tersusun, kita rapikan terlebih dahulu, jangan sampai ada warna yang tertukar. Setelah itu, kita masukkan kabel ke dalam RJ45 dengan posisi pin menghadap ke atas. Pastikan ujung kabel sudah berada di bawah pin dan mentok hingga ujung konektor. Kemudian kita patenkan menggunakan crafting tool. Bisa kita lihat pada testernya, kabel yang telah kita pasang yaitu kabel dengan jenis TIA EIA 568B straight. Itulah materi kabel UTP yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.